Hello, welcome back to my channel, Isning. Hello everyone. Di segmen kali ini saya akan membahas berita viral guys. Oke, tentunya itu. Nah, ini udah akhir tahun ya guys. Tidak terasa udah Desember, mau tahun 2021. Tapi serasa banyak banget berita-berita kriminal guys di mana-mana. Nah, semacam kayak kemarin nih saya membahas bunuh diri, perselingkuhan. Jangan lupa ya guys ditonton di beranda video saya. Nah, di situ saya merasa kok banyak sekali berita-berita yang pembunuhan, kriminal, dan lain-lain. Ngeri banget. Nah, ini guys lagi viral banget guys. Ada seorang cowok yang membunuh temannya sendiri guys, teman nongkrongnya sendiri, gara-gara diejek miskin dan tidak bisa membeli handphone baru guys. Nah, ceritanya gimana sih guys? Oke, kita simak sama-sama ya. Nah, ini bersumber dari Dark Eyes ya guys. Oke, pemuda Kalipare membunuh temannya sendiri guys karena diejek miskin dan tidak bisa membeli handphone baru guys. Nah, pelaku ini bernama Santoso guys, umur 20 tahun. Masih muda ya guys, seumuran saya guys. Warga desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Nah, diketahui membunuh yang bernama Adit Pratama guys, yang berumur 14 tahun. Masih SMP ya guys, seumuran 14 tahun kan biasanya masih SMP ya guys. Sama-sama masih muda guys, tapi korbannya itu lebih muda lagi guys. Nah, membunuhnya ini dengan mencekik dan memukul guys. Dan lokasinya itu di singkong, kebun singkong warga guys. Ya ampun. Kok bisa nggak ketahuan ya, nggak ada yang lihat, karena itu pada malam hari guys. Nah, Pratama sama Santoso ini tuh udah kenal selama 3 minggu guys. Dan sempet mereka tuh nongkrong di warung kopi guys. Biasalah anak muda, kan biasanya nongkrong-nongkrong, rokok, ngopi begitu kan di pinggir jalan. Nah, Pratama dan Santoso ini waktu itu nongkrong guys ceritanya. Dan kemudian ada perkataan yang diucapkan oleh Pratama itu yang sangat menyinggung hati Santoso guys. Seperti apa sih pernyataannya? Nah, si Pratama ini mempunyai handphone baru guys. Pelaku yaitu korban menyatakan baru menggunakan handphone baru guys. Nah, jadi si Pratama ini baru menggunakan handphone baru, dikomentari pelaku ya kan. Lalu oleh korban dijawab seperti ini guys. Ya, handphone baru, orang miskin nggak mungkin bisa beli handphone baru gitu. Jadi Pratama bilang ya handphone baru, orang miskin nggak bakal bisa beli handphone baru begitu. Nah, itulah timbul pada diri Santoso itu rasa sakit hati dan tersinggung ketika Pratama bilang seperti itu guys. Nah, karena itulah ada bisikan setan. Kan biasanya kalau di kartun-kartun itu ya ada merah sama putih ya guys, merah sama putih ya. Nah, si merah ini lagi bisikin, ya udah nanti setelah nongkrong dihabisin aja tuh gitu. Nah, timbullah tuh di dalam benak Santoso membunuh Pratama ini guys setelah nongkrong. Nah, nongkrong itu tuh selesainya pada jam 1 malam guys. Ya biasa, anak muda kan nongkrongnya sampai malam ya kan. Kalau cewek ya udah dimarahin lah sama orang tuanya. Oke. Nah, si Santoso ini berpikir guys, bagaimana caranya untuk aku bisa menghabisi dia gitu ya. Nah, setelah ia nongkrong di warung kopi ya kan, nah ini ada ide nih dari Santoso, mengajak si Pratama ini untuk mencari burung guys setelah nongkrong. Mencari burung, mereka mungkin ya hobinya mencari-cari burung ya guys. Nah, itu ada ide begitu, udah gitu ya kan, diajaklah di kebun singkong di belakang pasar Peteng Kalipare, Kabupaten Malang, di belakang pasar itu kan. Udah gitu, Pratama iyain tuh, mencari dan dicari. Udah sekitar sebelum 100 meter dari kejadian TKP, ini ada niatan buruk nih ya kan. Santoso ini mencekik guys, tiba-tiba mencekik Pratama guys, mencekik sampai Pratama ini pingsan guys, pingsan. Udah pingsan ya, terus Pratama melarikan diri, dikejar terus sama Santoso sampai kena tuh korban.
Nah, dikejar terus sampai kena. Nah, akhirnya kena tuh korban. Dia kena tuh Pratama, guys. Udah gitu dicekek lagi, guys, sampai benar-benar tak bernyawa, guys. Ngeri banget ya, guys. Nah, pada akhirnya Adit ini meninggal dunia, guys. Tidak diketahui siapapun waktu itu, karena itu kan keadaannya malam hari ya, guys. Sepi, apalagi jam 1-an, jam 3-an, itu udah sepi banget ya, guys. Nah, Santoso ini menunggu Adit sampai benar-benar meninggal, guys. Sampai jam 5 ditunggu apakah ini mau hidup lagi gitu kan. Benar-benar dipastikan gitu kan. Sampai jam 5 akhirnya si korban ditutupi dengan daun singkong sama daun pisang, guys. Ditutupi lah. Mayatnya ditutupi terus ditinggal pergi. Nah, ketemunya ini mayat tuh pada hari Senin jam 9. Jam 9 tuh lama banget ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Baru 4 hari ditemukan, guys. Nah, ditemukannya ini tuh udah nggak bernyawa, terus membusuk, guys, membusuk. Nah, orang tuanya ya nyariin dari hari Jumat itu. Nah, pada Jumat itu korban ini tidak diketahui di mana keberadaannya ya. Nah, sampai Jumat petang sampai hari Senin ya dicari terus, dan pada akhirnya Senin jam 9 itu ditemukan, guys. Dan HP korban ini tuh diumpetin sama Santoso, guys, di bebatuan gitu. Nah, lantaran Santoso itu sakit hati, guys, diejek miskin, terus tidak bisa membeli HP begitu. Nah, begitu, guys, ceritanya. Ini bisa dijadikan pelajaran, guys, dimana kita dihina, dicela ya, guys. Kita itu ya udah cuekin aja, apalagi kayak soal kayak gini, guys, dihina nggak bisa beli HP, ya kita buktiin aja kita bisa. Begitu, guys. Jangan sampai kita membunuh atau menghina balik. Ya sama aja gitu. Sama aja kita tuh seperti mereka. Nah, apalagi di sini orangnya itu masih kecil, umur 14 tahun kan masih kecil ya, guys, masih remaja, belum dewasa, belum tahu. Mungkin rasa menghargai itu di dalam diri dia tuh belum timbul gitu, masih cuek, masih meremehkan orang lain. Ya wajar, masih umur segitu. Tapi ya kita harus membiasakan diri atau mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai hal kecil seperti apapun. Ya harus menghargai itu ya kan. Jangan sampai kita meremehkan orang di bawah kita, guys. Emang itu akan menimbulkan sakit hati yang mendalam, guys. Nah, siapa sih kalau nggak dihina sakit hati? Pasti sakit hati kan? Nah, tapi di sini jangan sampai kita membalas, tapi kita satu aja membuktikan itu jauh lebih baik. Nah, atau kita mendoakan biar dia tuh mendapatkan hidayah supaya nggak seperti itu lagi begitu. Santoso itu memanglah sakit hati ya, guys. Di posisi ini dia belum bisa membeli handphone seperti seperti korban. Ya, tahulah rasanya sakit hati, tapi jangan sampai rasa amarah kita tuh lebih besar dari harapan keinginan kita. Jangan sampai seperti itu ya, guys. Jangan sampai. Itu bahaya banget kalau dikit-dikit diapain dikit ya, guys, langsung bunuh. Aduh, itu beneran jangan sampai ya, guys. Aduh, beneran itu ngeri banget. Itu temen sendiri, guys, dibunuh. Dan saya di sini tidak tahu ya kenapa korban sampai menghina. Faktor apakah ya? Apakah dia karena rasa benci, ketidaksukaan, atau gimana ya, aku nggak tahu. Apa memang dia memang seperti itu ya, guys, saya tidak tahu. Tapi di sini kalau dilihat dari umurnya itu dia belum cukup dewasa ya kan. Jadi kita harus memaklum, jangan sampai kita melakukan tindak kejahatan ya, guys. Kan kasihan orang tuanya ya kan. Nah, di sini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kita harus ya satu aja, untuk kita jangan merusak perasaan orang lain. Udah itu aja ya kan. Oke, sekian dari aku ya, guys. Bila aku ada salah kata, saya minta maaf. Thanks udah nonton video aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi